Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terutama sekali tentunya adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya yang selalu istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin tentang bab sabar dengan nomor hadis 35. Wa an Atha'i Abi Rabahin qala libnu Abbasin radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahlil jannah faqultu bala qala hadhil mar'atu sawda'u atatin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asra'u wa inni atukassafu fad'ullaha ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullahi ta'ala ayyu'afiyaki faqalat asbiru faqalat inni atakassafu fad'ullaha alla atakassafa fada'alaha muttafaqun alaih. Dari Ata bin Abi Rabah, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada saya, maukah engkau aku perlihatkan seorang wanita dari penghuni surga? Mau, jawabku. Dia berkata, wanita yang hitam ini, dia pernah mendatangi Nabi SAW, lalu berkata, sesungguhnya aku pernah kerasukan dan bahwasanya auratku tersingkap karenanya. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku. Kemudian beliau berkata, jika mau, bersabarlah, niscaya engkau akan memperoleh surga. Dan jika mau, aku berdoa kepada Allah Ta'ala, minta supaya dia menyembuhkanmu. Wanita itu berkata, aku bersabar. Lebih lanjut, wanita itu berkata lagi, sesungguhnya auratku tersingkap jika kerasukan. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah agar auratku tidak terbuka lagi. Kemudian beliau berdoa untuknya. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari nomor 14 dan Muslim nomor 2576. Penjelasan hadis ini adalah, pertama, kesabaran atas musibah yang menimpa di dunia akan mewariskan surga di akhirat. Kalau kita perhatikan pada hadis ini, si wanita lebih mementingkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya secara pemahaman atau prasangka kita orang awam pasti akan memilih untuk disembuhkan. Bahkan Nabi SAW mau mendoakannya untuk disembuhkan. Namun kata Nabi SAW, kalau dia sabar akan memperoleh surga, dan dia memilih sabar, dan dia hanya minta ketika penyakitnya kambuh supaya auratnya tidak terbuka. Inilah jawaban yang dapat kita baca dalam surat Ar-Ra'd
ayat 23 dan 24. Jannatu adni yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yaitu surga Ad yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedangkan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kemudian penjelasan yang kedua, pengobatan dengan berbagai macam penyakit dengan doa dan berlindung dengan penuh kejujuran atau sungguh-sungguh kepada Allah dengan disertai pemberian obat. Dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasyara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Yang ketiga, berusaha dengan penuh kemauan lebih baik daripada bersandar pada pemberian keringanan. Bagi orang melihat adanya kemampuan pada dirinya untuk mengembannya. Dalam hal ini, dia akan memperoleh pahala. Pada hadis ini, dia tidak menyandarkan dirinya kepada keringanan, yakni disembuhkan dari penyakit, melainkan memilih untuk bersabar karena mengetahui ganjaran yang didapatkan. Kemudian yang keempat, tingginya rasa malu para sahabat wanita, karena yang paling ditakuti oleh wanita ini lebih dari sekadar takut tersingkap sedikit saja dari bagian tubuhnya. Inilah sifat-sifat yang baik yang dipunyai oleh seorang wanita yang sangat takut akan siksaan Allah. Dan pakaian takwa itu adalah yang paling baik. Walibasut taqwa dalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Surat Al-A'raf ayat 26. Dan sifat ini hanya dipunyai oleh orang-orang yang sabar. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Fusilat ayat 35. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Oleh sebab itulah dengan hadis yang disampaikan ini mengajak kita kepada bagaimana untuk lebih mengedepankan keridaan Allah dibandingkan dengan kemauan sendiri. Karena kemauan hanya bersifat sementara, sedangkan keridaan Allah akan mendatangkan pahala dan surga. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersifat sabar dalam segala hal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.